Tahu sedikit sih, itu kayak semacam senjata gitu yang kita milik pedang. Bentuknya kalau kayak ada melengkung gitu bagian bawahnya ujungnya. Kalau Sejarahnya kurang tahu sih kalau soal sejarah. kalau ada filosofinya. Aduh, ya juga lebih kurang tahu lagi. Makasih. Gak tau, kayaknya itu dipakai untuk upacara adat ya. Kalau filosofinya Kurang tahu sih. Kujang itu di Jawa Barat memang merupakan satu senjata yang mungkin sampai sekarang ini dijadikan sebagai lambang dari daerah Jawa Barat, karena itu kan didasari beberapa daerah yang ada di Indonesia ini menggunakan senjata itu sebagai lambang. Kita memiliki beberapa banyak kujang yang kita pamerkan maupun yang tidak kita pamerkan, karena tentu saja karena keterbatasan tempat untuk memamerkan koleksi-koleksi yang ada di museum ini, ada beberapa banyak bagian yang memang kujang itu tidak kita pamerkan. Kebetulan untuk yang dipamerkan itu, kujang itu adalah yang kebetulan pada waktu itu adalah koleksi pribadi keluarga mantan Gubernur Jawa Barat Bapak A. Kunaifi, yang kemudian oleh keluarganya itu dihibahkan ke Museum Sri Baduga. Nah, itu ada beberapa memang koleksi kujang tersebut kita pamerkan di ruang masterpiece yang mungkin tidak sewaktu-waktu kemudian bisa dilihat tanpa ada izin khusus, karena ruang masterpiece itu terkunci ya. Jadi memang sebenarnya terbuka untuk umum di ruang masterpiece itu hanya karena di dalamnya terdapat beberapa koleksi masterpiece, koleksi unggulan yang dimiliki oleh Museum Sri Baduga, maka kemudian harus ruangan tersebut harus dalam pengamanan khusus atau pengawasan khusus ketika pengunjung masuk ke ruang sana, karena memang selain dilengkapi dengan monitor TV monitor, tetapi di sana tetap harus secara manual dijaga oleh orang yang masuk ke ruang sana. Nah, memang banyak sekali juga koleksi kujang yang kita miliki itu kita tidak pamerkan, karena memang satu tadi ruangan, kemudian yang kedua mungkin karena alasan dengan kujang yang sudah kita pamerkan sekarang ini sudah terwakili dari bentuk-bentuk kujang, karena kita museum ini hanya akan memberikan informasi dari berbagai macam bentuk kujang. Kemudian kita juga selain bentuk kujang, kita juga memperlihatkan beberapa pamor yang ada di dalam kujang itu sendiri. Nah, kurang lebih ada sekitar ya 100-an buah koleksi yang kita miliki, yang memang koleksi dari Pak Ang Kunaifi sendiri, kalau dilihat kita pernah menanyakan sejarahnya itu kujang itu berasal dari mana, ternyata kujang-kujang tersebut beliau dapatkan dari, memang ada yang dari Jawa Barat, ada yang dari luar Jawa Barat. Artinya koleksi-koleksi kujang tersebut ketika ditemukan di luar Jawa Barat, mereka kemudian diserahkan kepada pimpinan-pimpinan daerah, dan ketika pimpinan daerah mereka merasa bahwa koleksi itu tersebut kembali diserahkan kepada Jawa Barat melalui Pak Ang Kunaifi pada waktu itu, maka kemudian oleh beliau dijadikan koleksi. Bapak membuat kujang, beli besinya, besi pelat wajah.
Bapak bikin bahan namanya strip, ini setengah baja, bukan pamor. Kalau udah siap bahan, digunting, ya pakai alat guntingnya. Nah, sesudah digunting, Bapak siap dari pandai, siap belobar, langsung Bapak ditempa ya. Ditempa, dibentuk sampai jadi. Sesudah pembikinan ta Bapak mulai gurinda, pasang gurinda dari mesin untuk diputihkan sedikit ada supaya tajam dan bersih. Sebab kalau mau meniru pamornya itu harus dibersihkan dulu karat-karatnya. Kalau tidak dibersihkan dulu, tidak timbul tulisan atau pamornya. Nah, begitu untuk silsilahnya pembikinan kujang. Sesudah ditempa langsung digurina, sesudah digurina langsung difinishing, sesudah difinishing langsung ditulis, sesudah ditulis direndam. Nah, ini hasil rendemannya dari proses gunting atau tempaan dan gurina sampai ditulis. Ini hasilnya direndam kayak seperti pamor. Jadi timbul urat-urat pamornya itu tidak sejenis besi mentahnya gitu. Kalau bicara mengenai sejarah kujang, hampir memang tidak ada keterangan yang bisa menjadi acuan secara akademis. Sulit sekali. Cuma kalau Abah di sini, kalau ambil sejarah kujang itu berdasarkan dari keterangan sejarah Sunda sendiri, gitu. Dimulai dari penulisan sejarah bahwasanya abad ke-8 ada seorang raja rakyat Medang punya gelar Prabu Hulu Kujang. Itu aja, dari situ aja. Beliau itu kalau nggak salah memerintah mulai tahun 766 sampai 781 kalau nggak salah. Nah itu, dari situ kata-kata kujang sudah ada jauh sebelum abad ke-8 rupanya, gitu. Jangankan masyarakat Sunda khususnya, umumnya masyarakat Indonesia yang juga pernah datang di Jawa Barat, pernah penduduk Jawa Barat yang bukan orang Sunda sendiri, banyak yang nggak ngerti tentang kujang, taunya bentuk kujang begitu aja gitu. Kenapa? Karena tadi informasinya memang minim tentang kujang. Informasinya minim. Kedua, sudah terputus sekian ratus tahun, tidak ada lagi yang membuat kujang. Kujang baru bisa dibikin lagi setelah tadi yang saya sebutkan tadi, abad ke-16, baru dibikin oleh orang kujang itu tahun awal 70-an oleh seorang pengrajin di Cibatu. Itu juga dalam bentuk kuningan, dicor dari kuningan, dicetak begitu. Sebelumnya nggak ada yang mau, dianggap tabu.
bikin kujang itu dianggap pamali dan sebagainya, dan ada hal-hal yang kaitannya dengan mistis. Nah kayak begitu, bagaimana masyarakat bisa mengerti? Nah baru mengerti setelah ada seorang budayawan, Anies Jati Sunda, membeberkan tentang kujang. Itu tahun 2000. Sumbernya dari mana? Dari Pantun Bogor tadi. Yang di dalam Pantun Bogor dituliskan bahwasanya kujang itu ada 6 jenis. Siapa yang megangnya, bagaimana siapa yang membuatnya, kemudian apa artinya. Saya kira ini salah satu misi Bapak ya, dan visi Bapak tentang kujang. Kujang harus menjadi ikon nasional, bukan saja Jawa Barat, dan harus jadi milik bangsa sebagai heritage bangsa, khususnya etnik Sunda barangkali. Yang satu itu. Yang kedua, ya jelas harus banyak yang mengetahui tentang kujang. Jangan sampai kalau dia nggak tahu tentang kujang, asal usulnya dan di mana dan bagaimana cara membuatnya, suatu saat ada orang luar, ya luar dari negara kita, membuat satu bandah mirip dengan kujang, kan gitu. Lalu mereka mengklaim, bagaimana? Apa yang terjadi nanti? Kebakaran jenggot lagi kan? Tapi kalau mereka, masyarakat semua tahu, oh kujang ada sekian jenis, bentuknya ini kenal semua. Ketika ada orang luar, negara lain yang membuat satu yang hampir sama, kemudian dia mengklaim bahwa itu bentuk itu adalah milik mereka, apa yang terjadi? Kecolongan lagi kita. Itu yang perlu, yang menurut Bapak mah harus seluruh Indonesia harus mengetahui tentang kujang. Kalau enggak seperti lagu-lagu yang tempo hari diklaim sebagai lagu asal daerahnya, asal negaranya, itu bahaya. Kayak Ponorogo segala macam itu. Nah, apalagi kujang ini macam-macam bentuk. Keris ini, syukurlah sekarang keris sudah dihakikan, sudah dipatenkan bahwa keris adalah milik bangsa Indonesia, heritage bangsa. Walaupun di mana-mana ada keris. Di Semenanjung Malaysia itu orang-orang Malaysia memiliki keris. Tapi sudah alhamdulillah sudah menjadi dicatat oleh dunia bahwa keris berasal dari Jawa. Kujang juga begitu sama. Jangan sampai kecolongan lagi kita. Nah ini perlunya masyarakat perlu tahu. Kalau perlu memiliki semua. Siapa yang merasa orang Jawa Barat harus punya kujang, itu saja.